Salam jumpa kembali sahabat. Saya ingin menyampaikan satu pembahasan ringan yang saya beri judul gagap dengan bahasa asli. Gagap terhadap bahasa asli. Ya, gagap di sini saya artikan sebagai tidak bisa bicara. Kira-kira begitu ya. Jadi setiap kali mendengar pembicara membahas tentang bahasa asli, banyak orang Kristen akan tergagap-gagap, ya. Tidak bisa mengerti, kemudian tidak mengecap kebenarannya, tetapi manggut-manggut saja. Ya. Saya temukan banyak kali hal ini terjadi. Jadi ketika seorang pengkhotbah atau pengajar menyampaikan pembahasan tentang bahasa asli, wah, pada satu pertemuan saya melihat banyak orang melongo memperhatikan sambil manggut-manggut. Tetapi ketika pengajarannya selesai, lalu ditanya tadi apa yang dibahas, dia pun tidak ngerti, ya. Cuman sekedar tergagap-gagap, tapi tidak mengerti sebetulnya apa maksudnya dan tidak pernah mengecek kebenarannya. Saudaraku, janganlah kita termasuk yang terjebak dalam kesalahan seperti itu. Saya paham benar, tidak semua dari kita mengerti bahasa asli Alkitab. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, ya. Saya sangat mengerti, hanya sangat sedikit dari antara kita yang mengerti dengan benar. Nah, kalau kita mendapat pelajaran yang kita tidak mengerti, jangan ditolak, tetapi juga jangan diterima. Perhatikan baik-baik, catat baik-baik. Kemudian setelah itu, pelajari kembali, cari sumber yang bisa Anda dapatkan untuk mengecek kebenaran apa yang disampaikan. Ya. Jadi jangan asal terima, tetapi juga jangan asal tolak. Melainkan dengar baik-baik, kalau perlu dicatat, lalu di cross check kebenarannya. Nah, kalau sudah terbukti benar, itu pasti bermanfaat menambah pengetahuan kita. Tetapi kalau ternyata salah, buang saja ke sampah pengajaran-pengajaran yang seperti itu. Oke? Ya. Saya akan memberikan contoh sekaligus kesaksian, ya. Pada waktu dulu saya sempat mendengar pengkhotbah bercerita tentang arche, ya. Arche itu adalah bahasa Yunani, ya. Arche itu oleh pendeta ini dikatakan, arche itu artinya satu waktu yang jauh, tidak ada ujungnya. Begitu. Itu kata pengkhotbah itu. Saya sempat mendengar itu dan saya ingat betul. Pada waktu itu saya masih berpaham Trinitarian, ya, saya masih seorang Trinitarian. Kemudian pengkhotbah ini berkata arche itu keadaan atau waktu yang jauh sampai dia katakan panjang, nah tidak ada permulaannya. Nah, pada waktu itu ya saya percaya saja, oh ya betul, arche, satu keadaan yang jauh tidak ada awalnya. Nah, sampai suatu kali saya bersyukur kemajuan teknologi, khususnya internet ini, membuat kita mempunyai akses yang lebih untuk mempelajari sesuatu, ya. Saya akhirnya dapat kamus, dan kemudian dari kamus itu saya mengecek kebenaran pengajaran yang dulu pernah saya terima. Dan ternyata setelah saya pelajari, saya lihat kamus, saya bandingkan dengan seluruh isi Alkitab yang menggunakan kata arche, ternyata penjelasan pengkhotbah itu keliru. Arche itu bukan keadaan yang jauh, yang tidak ada ujungnya. Tetapi arche itu memang adalah
kalimat biasa atau frase biasa yang digunakan untuk memulai satu pembicaraan. Ya cuman begitu saja artinya. Jadi seringkali kita mendengarkan penjelasan yang dilebih-lebihkan. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa salah paham. Ya. Jadi sekali lagi, pelajari baik-baik, catat, kemudian cek benar atau tidaknya penjelasan itu. Ya. Tadi kita sudah bicara tentang arche, itu ada di Perjanjian Baru. Lalu ada lagi penjelasan yang biasa kita dengar, yaitu ego eimi. Ya, Anda pernah dengar ego eimi? Nah, banyak orang berkata begini, "Woi, Yesus mengatakan dirinya sebagai ego eimi." Nah, kata-kata itu hanya boleh diucapkan oleh Allah Yahweh. Karena Yesus mengucapkan ego eimi berarti Yesus adalah Yahweh. Waduh, Yesus adalah Allah karena Yesus berkata ego eimi. Nah, ajaran seperti ini banyak mempengaruhi orang-orang Kristen. Sehingga seringkali saya ketemu dengan orang Kristen yang berpendapat demikian untuk mengorbitkan bahwa Yesus adalah Allah atau Yahweh. Nah, padahal setelah saya cek betul-betul dari kamus maupun membandingkannya dengan isi Alkitab yang lain yang menggunakan kata ego eimi, ternyata ego eimi itu juga frasa biasa saja yang boleh dipakai oleh semua orang untuk menyatakan bahwa dirinya lah orang yang dimaksud. Begitu. Saya ambil contoh. Kalau kita membaca Lukas 1 ayat 18, itu Sakaria menyebut dirinya, "Aku adalah orang yang sudah tua." Jadi Sakaria berkata, ego eimi sudah tua. Begitu. Aku orang yang sudah tua. Ego eimi sudah tua. Kira-kira begitu. Jadi frase biasa. Tidak harus digunakan oleh Allah. Tetapi siapapun bisa menggunakan frase itu. Lalu ayat 19, Lukas 1 ayat 19. Gabriel juga menggunakan kata ego eimi untuk menunjukkan bahwa dia ini adalah orang yang diutus Allah untuk menyampaikan kabar baik kepada Sakaria. Jadi sekali lagi, Sakaria pakai kata ego eimi, Gabriel juga menyebut dirinya dengan kata ego eimi, ditambah lagi satu orang buta yang dulu jadi pengemis, yang disembuhkan oleh Yesus. Pada waktu orang buta ini muncul di satu tempat, kemudian ada orang yang bahasa Jawanya itu ngerasani atau memperbincangkan dia. Itu orang yang dulu pengemis yang buta yang disembuhkan. Nah, mantan pengemis yang buta itu berkata apa? Ya, akulah orang itu. Ya, ego eimi. Itu tercatat di Yohanes 9 ayat 9. Jadi, ego eimi itu bukan hanya boleh digunakan oleh Yesus atau oleh Allah, tetapi siapapun boleh menggunakan kata ego eimi. Kenapa? Karena ego eimi itu sebetulnya adalah frasa biasa yang menunjukkan bahwa orang yang menyebut itu adalah pribadi yang dimaksud dalam satu pembicaraan. Ya, kita sudah bicara ego eimi, kemudian apa lagi tadi? Arche, ya kan? Kita sudah bicara itu. Sekarang kita bicara ekat. Tentu Anda sering dengar kan, ekat itu berarti kesatuan. Waduh. Dan itu banyak mempengaruhi orang. Orang Kristen maksud saya. Orang Kristen seringkali membela Trinitarian dengan menggunakan kata ekat. Oh, Allah tuh menggunakan kata ekat berarti kesatuan. Begitu kan? Nah, saudaraku, kalau Anda pelajari Alkitab, ekat itu sudah benar diterjemahkan bahasa Indonesia sebagai satu. Kalau bahasa Inggris, one. Jadi sudah sangat benar bahasa Indonesia. Jadi tidak usah aneh-aneh. Jadi tidak usah sok-sok pakai bahasa Ibrani, ya. Padahal
bahasa Indonesia sudah menjelaskan dengan benar. Echad itu artinya satu, bukan kesatuan. Kalau ada yang bilang echad itu artinya kesatuan, itu salah. Ada yang bilang itu satu daging, itu kan laki-laki dan perempuan. Nah, walaupun laki-laki dan perempuan kan echadnya tetap diterjemahkan sebagai satu kan. Satu daging, artinya dagingnya cuma satu, begitu. Nah, tapi kalau kurang puas, ada contoh di kitab Yosua 12 ayat 9 sampai 24. Anda bisa baca. Itu daftar raja-raja yang dikalahkan oleh Yosua. Disebutkan ada 31 raja. Raja negeri ini satu, raja ini satu, raja ini satu. Jadi disebutkan 31 raja yang masing-masing disebut satu. Raja ini satu, raja ini satu, sampai 31. Ayat 24-nya, totalnya ada 31. Gitu. Jadi semua kata satu itu pakai kata echad. Bahkan 31 itu dinyatakan sebagai selosim echad. Selosim itu 30, echad itu 1. Jadi totalnya 31. Selosim echad. Selosim itu 30, terus echad itu 1. Jadi sudah sangat jelas bahwa echad itu artinya satu, bukan kesatuan. Mosok raja negeri ini kesatuan, raja ini kesatuan, totalnya 30 kesatuan. Kan tidak. 31. Jadi echad itu artinya satu. Dan itu sudah sangat jelas. Kalau Anda ngomong kepada orang Indonesia yang awam, yang tidak tahu apa-apa, mungkin orang Indonesia itu akan manggut-manggut, ya, akan gagap. Tapi kalau Anda bicara hal itu ke orang Ibrani, Anda pasti akan diketawakan, ya. Jadi mereka tahu persis bahwa echad itu satu, bukan kesatuan. Kalau echad itu artinya kesatuan, maka orang Yahudi itu yang duluan jadi Trinitarian, gitu. Jadi tidak usah sok-sokan lah, tidak usah sok-sokan. Satu lagi. Elohim. Wah, banyak yang berkata Elohim itu bentuk jamak. Berarti Yahweh itu jamak. Begitu kan? Ini menjadi pembenar bagi orang Trinitarian, menjadi alasan. Nah, padahal Elohim itu memang punya dua arti. Nah, ini agak hati-hati kita, ya. Elohim itu punya dua arti. Yang pertama, Elohim dalam arti jamak biasa. Jamak biasa itu apa? Jamak biasa itu ya kata ganti itu untuk menyatakan pribadi yang jamak. Ya, gabungan dari beberapa Eloah. Ya. Eloah jumlahnya lebih dari satu, bergabung disebutlah Elohim. Itu pengertian pertama. Jadi jamak yang biasa. Tetapi Elohim itu juga bisa berarti majestic plural. Plural of majesty. Yaitu bentuk jamak tapi untuk pribadi tunggal. Nah, bentuk jamak tapi untuk pribadi tunggal. Dan itu dikenakan kepada yang dianggap sebagai Allah yang benar. Ya. Jadi contohnya ini. Di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 33, orang Moab itu menganggap Kamos sebagai Allah yang benar. Maka Kamos disebut sebagai Elohimnya Moab. Kemudian Milkom oleh bangsa Amon dianggap sebagai Allah yang benar. Maka Milkom disebut Elohimnya Amon. Padahal baik Kamos maupun Milkom itu satu tunggal. Ya, tetapi disebut Elohim. Nah, inilah bentuk jamak yang adalah majestic plural. Demikian pula dengan Yahweh. Yahweh itu Elohimnya Israel. Bangsa Israel itu menganggap Yahweh sebagai Allah yang benar. Maka walaupun Yahweh itu satu pribadi, ya,
yang oleh Yesus disebut sebagai Bapa, tetapi mereka itu bangsa Israel, menyebut Yahweh sebagai Elohim. Jadi Elohim di sini bukan berarti bahwa Yahweh itu jamak, bahwa Elohim Allah itu lebih dari satu. Tidak. Makanya hati-hati. Jangan asal percaya, walaupun juga jangan asal menolak. Ya. Kalau Anda tidak tahu, catat baik-baik dan pelajari sendiri, maka Anda akan menemukan makna yang benar. Nah, saudara-saudaraku, saya menyampaikan beberapa contoh kata-kata yang sering muncul, yang kalau dihadapkan hal itu kepada kita, jangan kita tergagap-gagap. Ya. Nanti kalau ada orang yang menyampaikan hal-hal yang baru yang Anda belum pernah dengar, atau saya juga belum pernah dengar, saya akan perhatikan baik-baik. Saya akan catat baik-baik, tapi saya belum bisa katakan setuju atau tidak setuju. Nah, baru setelah kita belajar, baru setelah kita cek dengan benar, maka kita mengambil keputusan. Kalau ternyata benar, kita terima itu, menambah pengetahuan kita. Tapi kalau salah, buang ke sampah. Oke? Jadi jangan gagap menghadapi orang-orang yang menggunakan bahasa-bahasa asli atau bahasa-bahasa asing yang kita tidak dengar. Jangan asal percaya, tetapi perhatikan dan uji benar-benar. Kalau benar diterima, kalau salah dibuang ke sampah. Demikian, sampai ketemu di penjelasan berikutnya. Shalom.